Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat 8 sampai 14. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Sahabat Alkitab, kemampuan Petrus dan Yohanes menghadapi pengadilan agama Yahudi merupakan sebuah kesaksian tentang kuasa Roh Kudus yang berkarya melalui mereka. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat terbantahkan, khususnya oleh para pemuka agama Yahudi itu sendiri. Para pemuka agama mengetahui latar belakang Petrus dan Yohanes sebagai orang-orang yang tidak terpelajar. Fakta inilah yang membuat mereka semakin terheran-heran dengan kemampuan mereka berdua berargumentasi dan mengucapkan konsep-konsep teologis di tengah persidangan agama tersebut. Bungkamnya para pemuka agama menghadapi kesaksian yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes di tengah persidangan agama pada saat itu, menunjukkan bahwa para pemuka agama tidak dapat menolak konsep yang disampaikan oleh kedua murid Yesus tersebut. Hal ini sekaligus menjadi peristiwa yang mengukuhkan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri para murid. Sebagai manusia yang penuh dan hidup di dalam segala keterbatasan, kita mungkin cukup mudah untuk tawar hati atau menyerah menghadapi situasi hidup yang dirasa terlalu sulit untuk dihadapi. Namun bacaan firman Tuhan pada hari ini telah mengingatkan kita tentang kuasa Roh Kudus yang selalu ada untuk memampukan kita melakukan banyak hal yang tidak pernah kita duga. Kemampuan Petrus dan Yohanes dalam berargumentasi di tengah persidangan agama Yahudi merupakan bentuk kuasa Roh Kudus yang tidak dapat terbantahkan. Peristiwa itu juga menunjukkan bahwa segala sesuatu dapat kita lakukan jikalau Tuhan yang berkarya melalui diri kita. Setiap umat Tuhan pun hanya perlu membuka diri bagi terwujudnya kuasa Roh Kudus untuk berkarya dalam mempersaksikan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidupnya. Firman yang kita renungkan pada hari ini juga telah menunjukkan bahwa setiap umat Tuhan perlu memiliki kerendahan hati dalam menjalani kehidupan. Segala sesuatu yang dapat kita lakukan merupakan bentuk kuasa Roh Kudus yang berkarya melalui diri kita, bukan karena kekuatan diri sendiri. Kemampuan Petrus dan Yohanes dalam berkata-kata di tengah persidangan bukanlah hasil dari kepintaran atau upaya mereka, melainkan hanya oleh karena kuasa Roh Kudus di dalam diri mereka. Jadi, siapkah Anda untuk melihat banyak peristiwa tak terduga pada saat Roh Kudus berkarya melalui diri Anda? Marilah kita berdoa. Tuhan, kami membuka diri kami, hati dan pikiran kami bagi Roh Kudus untuk berkarya melalui dan di dalam diri kami. Tolonglah kami Tuhan, secara khusus ketika kami berada di tengah situasi dan kondisi kehidupan yang menurut kami terlalu sulit, yang menurut kami tidak mungkin untuk kami lalui atau kami lakukan. Tapi kami percaya, firman Tuhan pada hari ini telah mengajarkan kami betapa segala sesuatu itu sangat mungkin terjadi karena Tuhan yang melakukannya. Tolonglah kami Tuhan untuk selalu teguh menjalani kehidupan di dalam dan bersama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.